Komisi Pengawasan, Ibu Hajah Wiwin Widiawati MM. Yang kami hormati, Kasih Pelayanan, Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pengawas di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang saya cintai, para staf KCD 4. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 pada tanggal 1 Maret 2022. Rapat mingguan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Dan song-song masa depanmu, mari hidup dan bakarlah semangatmu. Generasi muda, raihlah cita-citamu. Pintar saja percuma, tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu. Berbudaya, berakhlak mulia, pintar saja percuma.
laporan rapat mingguan yang akan disampaikan oleh Bapak Dida Nurida. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Izin menyampaikan daftar hadir rapat mingguan tanggal 22 Februari tahun 2022. Jumlah peserta rapat mingguan SMA Negeri Kabupaten Karawang total hadir 30 orang 100%. Subang 21 sekolah hadir 100%. Purwakarta 17 sekolah hadir 100%. SMK Negeri Kabupaten Karawang 18 sekolah hadir 100%. Subang 16 sekolah hadir 100%. Purwakarta 15 sekolah hadir 100%. Untuk SMA swasta Kabupaten Karawang dari 19 sekolah hadir 12 63%. Subang 30 sekolah hadir 6 sekolah 20%. Purwakarta ada share screen-nya ya. Mohon maaf. Purwakarta 12 sekolah hadir 6 sekolah 50%. Untuk SMK swasta dari 97 sekolah yang hadir 3 sekolah 3%. Subang dari 94 SMK swasta hadir 7 sekolah 7%. Purwakarta 44 sekolah hadir 7 sekolah 15%. Untuk SLB Karawang 4 sekolah hadir 100%. Subang 10 sekolah hadir 100%. Purwakarta 6 sekolah yang hadir 6%. Demikian daftar hadir rapat mingguan minggu kemarin tanggal 22 Februari tahun 2022. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan paparan dari Kasubag TU KCD Wilayah 4 kepada Bapak Rizky Widya Pratama. Barangkali ada yang akan disampaikan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Dida atas waktunya yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KCD Wilayah 4, yang saya hormati rekan-rekan struktural, Ibu Kasih Pelayanan dan Ibu Kasih Pengawasan, rekan-rekan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para pengawas Secadin Wilayah 4 yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, dan Kasubag TU Sekolah Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat ini kita masih diberikan kesehatan,
dan diberikan kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktu dan kesetiaan Bapak Ibu yang mengikuti acara rapat mingguan ini. Terima kasih Pak Jan. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kegiatan kami pada saat ini yaitu adanya permintaan data, baik itu dari inspektorat maupun BPK, yang mana pada saat ini juga permintaan data itu baik yang untuk mempertahankan ataupun tradisi kita WTP yang ke-11 kali di 2011, itu yang utama. Yang kedua, juga laporan kegiatan dari pada tahun anggaran 2021, agar Bapak Ibu yang telah menerima, yang telah menjalankan, yang telah merealisasikan anggaran kegiatannya di tahun 2021, agar segera dilaporkan ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Karena dan mudah-mudahan pada kegiatan ini yang saya sampaikan ini, baik inspektorat dan BPK ini bisa menerima hasil laporan data-data yang Bapak Ibu sampaikan khususnya di Secadin Wilayah 4. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pada kegiatan saat ini juga kita sedang mau menghadapi PPDB. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah menyiapkan data dan informasinya kepada melalui kasih pelayanan. Dan yang selanjutnya juga, yang ketiga yaitu hilang suaranya, Pak. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Pak Dida, itu tolong Pak Rizky mungkin ditoel-toel dulu sedikit. Sinyalnya mungkin lagi jelek Bapak Ibu. hilang. Malum cuacanya lagi malu-malu nih cuacanya ya. Lagi sendu cuacanya. Mohon maklum ya. Ya, sinyalnya. Mangga, sambil menunggu sinyal di kantor yang sedang kurang bagus, barangkali Ibu kasih pelayanan, Ibu Rise, ada yang ingin disampaikan? Oh ya udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, yang saya hormati rekan-rekan struktural, Pak Rizky dan Ibu Haji Wiwin, dan juga Bapak Ibu pengawas, dan tak lupa juga Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili serta staf cabang dinas wilayah 4 yang berbahagia. Izin menyampaikan beberapa hal, tidak banyak, hanya beberapa saja. Pertama mengenai PPDB. Yang pertama mengenai SK PPDB, SK Panitia PPDB, Bapak Ibu telah kami share untuk surat edaran pembuatan SK Panitia PPDB untuk satuan pendidikan. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyusun kepanitiaan PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian
melaporkan kepada cabang dinas melalui link yang telah kami share di WA Group ya Bapak Ibu, karena sampai dengan tadi malam masih banyak sekolah yang belum mengirimkan SK panitia PPDB. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu untuk segera menyusun, walaupun PPDB masih lama, tapi tidak ada salahnya kita susun panitia dari sekarang. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian mengenai PPDB juga telah kami share juga rancangan kuota PPDB tahun 2022, baik SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta, telah kami share dan mungkin telah dilihat juga oleh Bapak dan Ibu. Silahkan bagi satuan pendidikan yang merasa kuota rombel PPDB-nya itu kurang atau kelebihan, silahkan melakukan revisi ke cabang dinas, tentunya disertai dengan data pendukung yang Bapak Ibu miliki ya, terutama mengenai sarana dan prasarananya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Bapak dan Ibu, terutama untuk SMK, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UKK, baik itu UKK mandiri ataupun melalui LSPP 1 dan lembaga profesi lainnya, kami melihat masih ada SMK yang belum mengisi Google Form pengisian link UKK. Karena sebentar lagi kami akan melakukan verifikasi, kami akan membentuk tim verifikasi untuk UKK. Karena untuk tahun sekarang tidak hanya UKK mandiri saja yang akan di-verval TUK-nya, tapi dari segi administrasi kita pun akan melihat bagaimana UKK yang dilaksanakan oleh LSPP 1 ataupun lembaga profesi lainnya. Dalam artian verval UKK ini ada dua hal, yaitu meliputi verval administrasi dan fisik ya Bapak dan Ibu. Jadi kami mintakan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang belum mengisi link Google Form untuk pelaksanaan UKK hari ini sudah terisi semua ya Bapak dan Ibu, karena itu akan kami jadikan bahan acuan untuk melaksanakan verval di lapangan. Itu saja barangkali Pak Dida yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya juga mohon arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas mengenai PPDB dan UKK ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih Pelayanan, Ibu Risya Silvana SSTPM AP atas paparannya. Selanjutnya, Kasubag barangkali sudah masuk kembali. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih dan Bapak Ibu. Mohon maaf, ini salah satu teknis di kami yang masih jaringannya diperbaiki, intinya ditambah spotnya. Mudah-mudahan ke depannya juga ada lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada intinya pada saat ini tolong baik SMA, SMK, SLB negeri dan swasta yang kami telah share melalui WA Group baik negeri dan swasta, tolong laporan datanya dipersiapkan dan disampaikan ke kami agar kami ini bisa menindaklanjutinya dengan baik. Dan selanjutnya, dan mohon izin juga untuk SMA, SMK, SLB negeri, pada hari ini juga kami menindaklanjuti kegiatan verval di SMK 1 Purwakarta berkaitan dengan adanya tindak lanjut laporan keuangan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya menyampaikan ini agar senantiasa Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami laporan-laporan yang telah dijalankan, baik itu dari BOS maupun dari BOPD di tahun 2021. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga
saya menghimbau kepada Bapak Ibu agar dalam setiap aktivitas sehari-hari, aktivitas kegiatannya sehari-hari, bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, agar kita semua bisa meneruskan program-program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih kepada Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama, atas paparannya. Selanjutnya kita mendengarkan paparan dari Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Hajah Wiwin Widiawati SHMM. Kepada Ibu Wiwin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak yang saya hormati Pak Kasubag TU beserta Ibu Kasih Pelayanan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah Wakasek Kasubag TU dan rekan-rekan staf cabang dinas yang saya banggakan. Izin mengingatkan untuk pelaksanaan akreditasi Sekolah Madrasah tahap 1 Provinsi Jawa Barat tahun 2022, sekolah yang akan diakreditasi di Kabupaten Karawang sebagai berikut. Yang pertama SMK Tarbiyatul Ulum, yang kedua SMK Bina Pendidikan 4, dan yang tiga SMK Surya Cipta. Sedangkan untuk Kabupaten Purwakarta sebagai berikut. Yang pertama SMA Plus Ar-Raudah dan 2 SMK Plus Tunas Bangsa. Di mana pada tanggal 23 Februari telah diselenggarakan sosialisasi secara daring. Mudah-mudahan pada saatnya nanti pelaksanaan diberikan kelancaran sesuai yang diharapkan. Dan juga dari tanggal 23 Februari sampai dengan 13 Maret, sekolah jangan lupa mengisi DIA dan upload dokumen di Sispena. Untuk selanjutnya, pelaksanaan akreditasi tahap 1 ini akan diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Maret secara daring dan luring. Kami mohon kepada satuan pendidikan yang akan diakreditasi di tahap 1 supaya mempersiapkan apa yang harus disiapkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, tindak lanjut perihal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah tahun 2021 untuk SMA, SMK, dan SLB negeri seperti yang telah kami sampaikan, di mana masa keberatan dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 25 Februari 2022, maka cabang dinas wilayah 4 pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2022, akan menerbitkan surat keputusan penetapan hasil PPKKS SMA, SMK, dan SLB negeri tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kasih Pengawasan, Bu Hajah Wiwin Widiawati SHMM atas paparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Persilahkan. Dengar apa ya? Kurang jelas, Pak? Pak Dida? Kurang jelas, Pak? Oh, kurang jelas. Sekarang sudah bagusan. Sudah bagus ya? Udah bagus, Pak. Siap, Pak. Iya. Ya, makasih. Tadi inilah suaranya putus. Sekarang saya ya, Pak Dida ya? Ya, mohon, Pak. Ya. Siap, mangga. Ya, makasih. Saya mohon maaf di perjalanan di tol sehingga
Kalau suaranya putus-putus, ya itulah mungkin di kita jaringannya belum begitu bagus ya. Rekan-rekan pejabat struktural, rekan-rekan pengawas, kepala sekolah, staf atau yang mewakili. Hari ini rapat Tinggon tidak bisa melebihi jam 9 karena jam 9 tepat kita semua diundang di Gedung Sate via Zoom untuk mengikuti pengajian dan Isra Mi'raj ya hingga jam 9 agar acara selesai. Dilanjutkan kita masuk ke Zoom. Beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Untuk kegiatan pembelajaran berdasarkan surat-surat yang kita keluarkan maupun informasi WA yang kita edarkan, Kabupaten Karawang kalau lihat SK Bupati tentang PJJ 100% itu berlaku sampai dengan tanggal 28 kemarin. Ya, sehingga per minggu ini untuk di Kabupaten Karawang kembali ke SKB 4 menteri, 3 atau 4 menteri ya? 4 kayaknya ya. Jadi mulai minggu ini kalau lihat SKB ya pembelajaran 50% kapasitas sekolah. Untuk Purwakarta per minggu depan nanti ya, per minggu depan silakan pembelajaran 50% bisa dimulai. Itu yang pertama. Kalau Subang sih dari awal sudah 50% ya. Karena tidak ada instruksi atau ketetapan atau edaran dari pemerintah daerah setempat. Rekan-rekan, hari ini sejak Januari, guru-guru kita sedang mempersiapkan PPG, pendidikan profesi guru. Karena ini syarat penting agar nanti pada akhirnya mereka dapat tunjangan sertifikasi. PPG tahap 1 sudah kemarin di bulan Januari, dan PPG tahap kedua nanti cut off dapodiknya nanti di bulan ini, bulan Maret tanggal 21. Rekan-rekan, PPG ini by sistem, jadi tidak ada subjektivitas dari para pengelola. Seluruhnya sistem yang menentukan siapa yang berhak diundang dan tidak diundang. Tetapi dalam beberapa kesempatan saya suara jelas ya? Farida, suara saya jelas Pak? Pak? Masih jelas Pak. Putus-putus. Siap Pak. Masih terjelas Pak. Ya, agar PPG ini diperhatikan karena ini banyak sekali keluhan dari guru-guru kita, guru-guru udah senior ya, kerja udah lama, kemudian honor provinsi, honor yayasan, kemudian kok nggak diundang-undang gitu. Sementara yang lain banyak yang diundang. Ini yang lama-lama kadang nggak diundang. Ya akhirnya kan yang terjadi kan bagi yang nggak berpikir jauh, holistik ya, menganggapnya kan pemerintah ini kan jolim gitu ya. Kita udah lama kok memenuhi syarat, linier, jamnya banyak, nggak diundang-undang. Padahal katanya datanya lengkap. Itu ya. Kami di KCD mencoba mencari permasalahan akar masalahnya. Kita ambil beberapa 2 atau 3 guru yang udah lama merasa layak tapi nggak diundang. Kita coba petakan apa sih yang terjadi, kenapa mereka nggak diundang. Ternyata penyakitnya bukan di sistem yang salah. Penyakitnya adalah kita kurang teliti, kita kurang perhatian kepada mereka. Rata-rata kekeliruannya adalah kesalahan di input dapodik yang keliru. Pertama keliru, belum update, nggak lengkap. Terbesar ada di situ, terbesar ya, gitu, ada di situ. Kemudian yang kedua adalah nik ganda. 2 masalah terbesar itulah yang terjadi selama ini, yang selama ini tidak dipecahkan oleh kita. Gitu. Kita menganggap ini sistem nggak diundang oleh sistem, padahal kan
Harusnya kan diundang. Gitu. Sistem itu jauh lebih objektif. Dia tidak punya hati. Dia hanya punya mata. Gitu. Tidak punya hati. Sehingga sangat objektif. Ya. Jadi kalau yang menurut kita harusnya nggak diundang, harusnya diundang, tapi nggak diundang juga. Berarti ada yang salah dengan mata-mata kita. Gitu ya. Apa itu? Ya inputan itu. Jadi yang pertama yang harus segera rekan-rekan lakukan, ini tugasnya dari sekolah, karena yang punya dapodik kan sekolah, bukan KCD. Di KCD nggak bisa buka dapodik. Rekan-rekan sekolah yang punya bisa buka dapodik. Saya minta di setiap sekolah, nanti Pak Pengawas dibantu ya, sekolah masing-masing binaannya, negeri dan swasta, adakan screening kelayakan mengikuti PPG setiap guru. Siapkan buku screening setiap guru. Apa isinya? Seluruh isian dapodik, tolong itu menjadi daftar checklist seluruhnya. Yang terjadi kan seperti ini. Misalkan dia udah di 4 atau S1 ya. Diketiklah oleh operator di input. IPK-nya sekian. Lupa perguruan tingginya nggak di input. Atau di input perguruan tingginya, di input IPK-nya, tahun lulus kan di input. Atau S1-nya lengkap, tapi SMP-nya nggak di input. Yang di input hanya SD dan SMA. Atau SD SMA di input, SD-nya nggak diinputkan. Tahun lulusnya enggak, sekolahnya enggak gitu ya. Atau hanya nama sekolah aja diinputkan, tahun lulusnya enggak. Salah aja inputan, nggak lengkap, maka dalam cut off dapodiknya menjadi nggak bisa, menjadi tidak layak. Ini masih ada waktu ya, karena tahap kedua ini tanggal 21 Maret cut off dapodik untuk menentukan diundang atau nggak diundang rekan-rekan guru kita untuk mengikuti PPG ya. Gitu ya. Kemudian juga kadang update data yang tidak dilakukan, misalkan di dapodik masih guru honor sekolah ya. Guru honor sekolah bukan honor provinsi. Harusnya kan dia robah ke guru honor provinsi atau ke guru GTY. Karena untuk bisa PPG harus GTY atau guru honor provinsi. Jadi nggak diundang. Atau yang berikutnya nik ganda. Dia punya nik 2. Maka dia akan kesulitan untuk mengikuti PPG. Karena PPG juga sudah terkoneksi pendudukan. Bagi yang punya nik ganda, lapor ke tempat untuk ditutup salah satu niknya. Maka akan terlewatkan. Sehingga nik ganda menjadi masalah kita yang harus diperhatikan. Untuk itu, kaitan dengan tadi yang dapodik, tolong Pak Kepala Sekolah koordinasi dengan operator, dengan wakasek, salah satu wakasek lah, untuk bisa bareng-bareng membuat buku screening setiap guru, sehingga setiap guru dia bisa lihat apa yang keliru di dia. Kalau kelirunya di operator belum ada, ya dorong operator untuk mengupdate. Atau barangkali operator nggak update karena apa? Gurunya nggak ngasih dokumen kok Pak gitu. Bagaimana dia mengisi tentang SD-nya, lulus tahun berapa, kemudian SD-nya di mana, orang gurunya nggak ngasih data, nggak ngasih dokumen, maka buatlah screening. Maka dengan itu, saya kira masalah-masalah klasik yang saya kira banyak sekali terjadi gara-gara yang seperti itu. Dan semestinya itu nggak terjadi ya kalau kita semua coba berupaya yang terbaik lah. Kemudian para guru juga tolong berikan hasil screeningnya. Sehingga setiap guru tahu di dapodik di mana kekeliruannya. Apakah ada kekeliruan data yang belum diupdate, apa memang gurunya belum menyerahkan dokumen, apa operatornya memang belum melengkapi data-data itu. Harus detail ya. Isinya detail. Kalau misalkan ijazah ya termasuk tahun lulus, pokoknya semua isian di dapodik itu di print out menjadi hasil screening. Sehingga nanti setiap guru tahu. Jadi kalau dia merasa lengkap, bisa diperlihatkan ini Anda gimana bilang lengkap, ini aja tidak ada kok gitu. Dokumen jangan nyerahkan, gimana operator mau mengupdate gitu.
Kemudian juga saya yakin ini pekerjaan yang cukup lumayan untuk operator, sehingga rekan-rekan kepala sekolah negeri swasta ya tolong operatornya diperhatikan lah, misalkan terlembur-lembur WMA lah, karena untuk men-screen ini cukup lumayan lah, berarti per guru satu persatu dicek detail itu bisa berjam-jam ya, sehingga kalau satu sekolah sekian ratus guru ya lumayan berhari-hari itu ya, sehingga ya operatornya dibantu lah, diperhatikan. Itu ya kaitan dengan PPG, karena masih ada waktu tanggal 21 Maret ini masih ada tahap kedua, dan cut off Dapodiknya tanggal 21 Maret. Tolong itu diperhatikan. Screening, kemudian NIK ya. NIK ganda, kalau memang ganda lapor ke pendudukan. Salah satunya ditutup. Nanti kalau nggak ditutup ya pasti nggak akan kepanggil lagi. Itu ya kaitan dengan PPG. Kemudian UKK tadi sudah oleh Bu Kasih ya segera melaporkan ke KCD dengan dokumennya. Misalkan sekolah ngadakan UKK dengan industri, ya jangan selembar dong. Saya UKK dengan industri Bio Farma misalkan ya. Enggak dengan selembar begitu. Karena kita kudu memastikan apakah betul lokasinya di sebelah mana jumlahnya. Kita mau memverifikasi kalau hanya kertas lembar seperti itu. Itu ya, kemudian segera diperbaiki, segera diajukan. Semua sekolah yang mengadakan UKK, saya kira SMK mengadakan semua. Tinggal pilihannya kan pakai RSP, pakai industri, oleh sekolah sendiri, atau nebeng di sekolah lain. Bahasa gampangnya nebeng ya. Itu ya. Sehingga semuanya melaporkan ke KCD dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Sehingga untuk yang setelah verbal administrasi, kita akan cek lokasi. Bagi UKK yang mandiri, maka kita cek betul kesiapan TUK-nya. Bagi yang UKK bagi yang UKK-nya oleh industri, kita juga akan monitoring. Betul nggak industrinya ada di situ? Jangan sampai di industri juga nggak ada tempat lokasinya juga gitu ya. Walaupun memang untuk UKK industri seluruh tanggung jawab ada di industri, tapi kita di KCD juga berhak untuk melakukan verifikasi. Ada nggak industrinya, lokasinya ada nggak, layak nggak lokasi UKK-nya gitu ya. Jadi double nggak masalah. Kemudian juga yang LSP agar segera melaporkan ke KCD ya, kita supaya bisa mendata mana-mana yang menggunakan LSP. Itu saya kira itu hal pokok yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk PPDB juga sudah. Kemudian Madingmu sudah berjalan. Tolong yang sudah bisa membuka aplikasi Madingmu digerakkan para siswa untuk mengisinya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kreativitas siswa agar bisa terus berkembang. Saya kira cukup ya itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 atas paparannya. Ya, terkait dengan PPG, update Dapodik, dan UKK. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kita waktunya hanya sampai jam 9 ya Bapak Ibu. Mangga, silakan. Pak Dida, izin sebentar menambah. Mangga, Ibu. Siap, mangga. Siap. Bapak Ibu pengawas, mohon laporan aktivitas harian dan laporan COVID jangan sampai bosan. Kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih atas pesannya. Izin mengingatkan juga untuk Bapak Ibu untuk pengisian kuesioner review-nya untuk di bulan Februari. Mangga, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dimulai dari sekarang. Silahkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sampai jam berapa Pak Rida? Jam 9?
sampai jam 9 rencananya Pak. Oh iya. Mangga, siap. Mangga. Siap. Pak Edi? Ya, siap tuh. Ya. Terima kasih. Siap. Sekarang? Mangga Ya. Pak Edi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, Ibu Kasih, dua-duanya, kemudian Pak Kasubag dan teman-teman kepala sekolah negeri dan swasta SMA SMK. Terima kasih di ruangan saya tinggal 10 menit kalau tidak salah ke jam 9, ada waktu yang dimanfaatkan. Ini Pak KCD, saya mendapat informasi berkaitan dengan hasil PPKKS yang tadi diumumkan oleh Ibu Kasih, Bu Wiwin. Dalam surat itu sepertinya rekapitulasi dari hasil PPKKS yang menunjukkan juga adalah ranking gitu. Yang menunjukkan ranking dari yang nilainya tertinggi sampai yang nilainya terendah. Nah, saya menilai bahwa ini hanya mungkin pemikiran saya saja barangkali yang mungkin kuper gitu. Saya melihat esensi dari ranking itu di PKKS itu untuk apa gitu ya. Karena bagaimanapun juga sebagaimana yang sering dilakukan bagi kepala sekolah yang melakukan penilaian PPKKS ini, walaupun kita punya standar, punya instrumen yang sama, standar yang sama, tetapi tim penilainya yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian dihadapkan juga dari berbagai hal tentang seberapa besar dari pengawas yang mampu menggali informasi yang ada di masing-masing sekolah. Sehingga bagi saya memang secara positif ya bagus. Mungkin saya harus berguru gitu ke teman-teman yang kalau memang betul ini adalah ranking, saya harus berguru ke teman-teman yang memiliki ranking 1. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama ini di sekolah, kemudian apa yang harus yang saya harus kerjakan itu akan alangkah lebih baiknya gitu. Ini menjadi cerminan yang akan memicu bagi kami yang mungkin satu saat saya akan berkunjung ke sekolah-sekolah yang mendapatkan performa ranking 1 kalau memang ini betul ranking. Tetapi saya hanya melihat esensinya gitu, esensinya ataupun juga kalau mau dipakai karena tidak pernah dipakai. Kalau dipakai untuk rotasi, ukurannya bukan itu, rotasi mutasi sekarang yang kemarin saja kan bukan itu. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Sugan. Mangga. Terima kasih. Jadi ini untuk nilai PKKS itu tetap akan kita kirimkan ke distrik provinsi dan itu pasti berpengaruh ya karena nilai PKKS itu menjadi bagian inputan dari kinerja. Hanya memang mengapa pengaruhnya nggak kerasa? Karena nilai PKKS seluruhnya bagus. Jadi kalau nilai PKKS bagus seluruhnya ya karena ya semuanya baik karena di atas baik semua ya berarti kan hampir mendekati sempurna semua. Maka komponen yang berlaku yang lainnya adalah TRK gitu ya. Itu penyebabnya seolah-olah nilai PKKS tidak berpengaruh terhadap pengukuran kinerja kita ya. Sehingga di rotasi mutasi seolah nggak dipakai. Bukan nggak dipakai, itu dipakai gitu. Tetapi pada saat diinputkan itu menjadi rata, semua sekolah bagus nilainya gitu ya. Sehingga pada saat satu indikator bagus, maka indikator lain yang bervariatif yang akan menentukan. Misalkan tadi ya, kan ada beberapa indikator pada saat penentuan pendapatan seseorang, mulai dari prestasi tingkat provinsi, tingkat nasional, kemudian juga penilaian review 360 derajat, justru itu akan menjadi berpengaruh, karena itu kan beragam nilainya. Lain kalau PKKS itu kan beragam, ada yang biasa, ada yang bagus, ternyata kan tidak itu ya. Semuanya bagus. Sehingga satu indikator ini menjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap rentang penilaian seseorang. Kemudian yang kedua, bahwa PKKS ini tidak menunjukkan ranking ya. Sehingga daftar yang ada di sana justru di situ bukan nomor ranking tapi nomor urut ya. Bukan nomor ranking, nomor urutan saja.
Jadi kalau rankingnya disebut aja sebelahnya peringkat. Tetapi semuanya menggunakan di akhirnya kan menggunakan penilaian kualitatif, sehingga kan munculnya baik dan ya di atas baik itu ya. Tapi seluruhnya kalau disimpulkannya bagus semua. Sehingga yang digunakan di sana adalah kualitatif. Sehingga yang sangat baik di atas, yang baik di bawah. Tidak menunjukkan ranking, gitu ya. Kalau ranking ya pakai nomor urut, pakai nomor ranking. Setelah nomor urut, di sebelahnya nomor ranking. Ini tidak ada ranking. Itu Pak ya, sekali lagi nilai PKKS tetap berfungsi menjadi bagian inputan pada saat penetapan kualitas seseorang. Tetapi yang terjadi tadi, nilai PKKS seluruhnya baik. Orang enggak siap saya. Itu ke gedung sate, ayo nak, Miraj. Ayo di acara. Dharma wanita, Miraj mah. Dharma wanita nah, orang nih. Dharma wanita. Pak Dadang, punten itu suaranya Pak Dadang di mute dulu Pak Dadang. Ya, itu ya, makasih ya. Di mute lah. Bangga itu jam 9 agar masuk ke link gedung sate ya. Siap, Mangga. Mangga, Bapak Ibu masih ada? Sudah tidak ada? Pak Dida? Mangga, Bu. Boleh, mangga. Ya, Punten, ada informasi dari salah seorang pengawas yang waktu itu kebetulan ikut kegiatan di Majalengka, yang dalam hal ini perihal PPKS tidak dimasukkan ke sistem, dan juga barangkali hal ini seperti yang Pak Edi sampaikan itu tidak pengaruh, akan tetapi sesuai dengan saran dan masukan dari para pengawas waktu itu, termasuk juga diantaranya Pak Ajim menyampaikan kepada Pak Kadisdik, dan insya Allah katanya hasil PPKKS ini akan dimasukkan ke sistem, diantaranya di combine dengan yang lain. Itu hanya informasi dari Pak Ajim yang mungkin Pak Ajim hari ini hadir. Mangga pilih bade menyampaikan sesuatu berkaitan dengan PKKS yang akan di dalam sistem. Mangga Pak. Halo, Assalamualaikum, Bu Kasih dan Bapak Ibu sekalian, peserta rapat di ruangan Zoom ini. Mohon maaf nih, saya lagi ada di tempat tertentu nih, lagi ada kepentingan keluarga. Mohon izin ya. Begini, teman-teman sekalian, terutama dari Pak Edi ya, saya sedikit menyimak tentang apa yang disampaikan Pak Edi. Memang yang disampaikan Bu Hajah Wiwin tadi, saya kebetulan mengikuti kegiatan di Majalengka bersama dengan Pak Kadisdik ketika itu berkaitan dengan masalah ya salah satu yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya berkaitan dengan masalah PKKS ya, karena memang PKKS walaupun bagaimana apalagi untuk kepala sekolah negeri merupakan sesuatu yang harus dilakukan, apalagi kalau lihat kita di Permendikbud nomor 40 tahun 2021 di mana PPKS itu sangat jelas di sana, kalau nggak salah di pasal 11 mengatakan bahwa kalau nilai PKKS-nya di bawah nilai baik, memang itu akan menjadi masalah ataupun akan jadi satu penilaian yang tidak baik untuk kepala sekolah. Nah, saya menyarankan waktu itu karena kita berbicara tentang PKKS, sehingga ketika itu saya coba sampaikan bahwa bagaimana mekanisme PKKS, dan beliau mengatakan Pak Kadis bahwa ke depan PKKS akan ataupun penilaian prestasi kinerja kepala sekolah itu akan dilakukan melalui instrumen yang ada di TRK ataupun di aplikasi yang tidak ada, sehingga mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Edi tadi itu tidak terjadi, karena memang nanti mungkin semua hal yang dilakukan kepala sekolah dalam 1 tahun itu sebenarnya nanti tinggal kita verifikasi oleh penilai dari data-data yang sudah terekam di dalam TRK.
waktu itu janjinya Pak Kadis akan mengundang juga dari MKPS untuk sama-sama dengan tim TRK di provinsi untuk menyamakan persepsi dan menyamakan tentang pemahaman tentang instrumen yang akan dimasukkan di dalam TRK tersebut. Tapi sampai hari ini nampaknya belum, karena waktu itu Pak Kadis menyampaikan akan diserahkan untuk kegiatan ini kepada bidang atau di bidang GTK, tapi mungkin karena Pak Kabinnya ya meninggal, jadi mungkin agak tertunda masalah ini. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat mungkin ada informasi yang lebih detail tentang itu. Mungkin itu saja Bu Kasih, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ajim, mohon maaf Pak Ajim, saya tidak khawatir sedikit pun tentang itu gitu ya. Hanya memang melihat saja karena dari lembaran itu sepertinya gitu, apa yang saya tanyakan tadi seperti ranking gitu. Tapi jawaban Pak KCD tadi sudah. Bahkan kalau kita melihat gitu, kalau Pak Ajim pernah buka Siap Jabar, nilainya masuk juga tidak ngelink ke My SAPK. Ya, jadi itu belum ada link dari Siap Jabar saja. Ketika kita masukkan, kita inputkan di sana, itu belum ngelink ke My SAPK. Itu saja. Terima kasih. Nggak sedikit pun tidak khawatir untuk itu. Gitu. Terima kasih. Bahkan saya gembira kalau memang ada yang terbaik. Saya akan berguru ke yang bersangkutan. Saya akan mengunjungi sekolah itu sebagai studi banding bagi saya. Benar gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Ajim atas pencerahannya. Mangga selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Jam 9, Pak. Udah jam 9. Udah jam 9. Selanjutnya kita akan doa, ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Herdiana. Ada Pak Bambang, pengawas. Tidak ada. Pak Mamat barangkali ada. Pak Haji Mamat. Punten. Terima kasih Pak Haji. Ya, mangga Pak Haji. Punten. Tidak ada. Ya. Baiklah, Bapak-bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Kasubag TU, dan Ibu Kasih Pelayanan dan Ibu Kasih Kepengawasan, seluruh peserta apel, baik dari unsur struktural Cabang Dinas maupun dari unsur Bapak Ibu Kepala Sekolah, unsur Bapak Ibu Pengawas secabang Dinas Wilayah 4. Bila kita sejenak untuk menundukkan kepala, berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan apel pagi atau rapat minggon. Mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Di pagi ini kita mendapatkan keberkahan, dimudahkan segala urusan, dan diampuni segala kelupaan, kehilapan, dan dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina karimina syatina mulana Muhammad sallim marutalang kulli syahabatul ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya mu'ifafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mu'adil mustani. Allahumma nas'aluka salamatan bidin wal afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamlana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله ببركات صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mamat atas doanya. Selanjutnya rapat mingguan tanggal 1 Maret tahun 2022 telah berakhir. Selanjutnya Bapak Ibu ditunggu di Zoom untuk kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mi'raj sudah penuh, tidak bisa masuk ke Zoom Isra Mi'raj. Sudah full Zoom-nya. Bapak, Ibu, izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Gedung.